Ya, di segmen terakhir ini mungkin saya bertanya kepada Pak Jazilul. Pak Jazilul, tapi sebenarnya seberapa besar sih Pak kepuasan dari rakyat ini untuk kinerja menteri-menterinya ini harus diperhatikan. Kalau tiap hari kemudian dikritik oleh rakyat, dianggap menyengsarakan rakyat nih kebijakannya, pantaskah dipertahankan? Tentu kalau soal berapa kepuasan publik kan ada lembaga survei yang mensurvei itu. Tetapi itu juga bukan satu-satunya pertimbangan ketika Presiden mengambil keputusan untuk reshuffle. Nah, bahwa ada 1-2 menteri yang memang belum sempurna kinerjanya, memang itu harus ditingkatkan kinerjanya. Kalau tidak mampu ditingkatkan, mungkin Presiden akan melakukan reshuffle. Jadi itu normal saja kok. Nah, dan ini yang saya sebut bahwa memang risiko orang menjadi menteri ya diganti oleh Presiden kalau pekerjaannya tidak sempurna dan kurang maksimal. Nah, tetapi ini kan sudah ada 5 kali reshuffle ya. Nah, seandainya Pak Presiden mau melakukan reshuffle, mungkin ini yang terakhir kira-kira begitu, sehingga kelihatannya masyarakat yang menunggu-nunggu adanya reshuffle ini ya tentu harus bersabar. Kalau dalam pandangan saya mungkin ya, seandainya melakukan reshuffle itu ya kira-kira habis bulan puasa lah atau habis lebaran. Baik. Iya, mungkin Mas Rifki mengingat PDIP ini kan partai wong cilik. Kalau ada kebijakan dari menteri tersebut dianggap, aduh menyengsarakan rakyat kecil ini, bagaimana? Harus kok dipertahankan atau bagaimana? Iya, kami di DPR memberikan kritik tegas ya kepada menteri-menteri yang tidak bisa menyelesaikan persoalan rakyat yang nyata-nyata di lapangan berlarut-larut dilakukan. Dan karena itu kami meyakini Presiden Jokowi juga mendengarkan apa yang menjadi kritik dan menjadi sikap teman-teman kami misalnya di Komisi 6 beberapa waktu yang lalu melakukan RDP dengan Menteri Perdagangan gitu. Tapi saya kira begini, Presiden tentu juga bisa melihat persoalan ini jangan lebih objektif. Terkait dengan reshuffle kapan dilakukan, apakah juga harus dilakukan atau tidak, ya kita beri kesempatan lah kepada Presiden. Kalau tadi lihat-lihat tanggalan, Gus Jazilul, kalau Rabu Pon itu kalau nggak hari ini nanti jatuhnya 1 Juni tahun 2022. 1 Juni itu bertepatan dengan hari lahirnya Bung Karno gitu. Jadi saya kira itu juga momentum yang baik kalau Presiden mau melakukan reshuffle dalam rangka kita mengokohkan semangat kemandirian bangsa, mengingat kembali ajaran Bung Karno tentang Trisakti. Kalau kemandirian ekonomi kita tergerus, ya itu momentum untuk kemudian cukuplah rasanya kita beri waktu sekian bulan pada beberapa menteri di sektor ekonomi yang tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi misalnya. Memperbaiki ya kinerjanya ya. Oke. Saya kira itu Caca dan kita masih menaruh harapan kepada Presiden. Jangan-jangan Presiden juga menganggap momentum saat ini karena jelang Ramadan itu memerlukan stabilitas politik, dan stabilitas politik itu tentu punya korelasi terhadap stabilitas pasar. Jelang Ramadan yang kerap kali dinamikanya cukup tinggi. Jadi saya kira kita memahami lah kenapa Rabu Pon hari ini nampaknya beberapa jam lagi juga tidak dimanfaatkan Presiden untuk reshuffle. Oke, Mas Ujang, berarti masih ada harapan bahwa suara rakyat ini akan menjadi salah satu pertimbangan dari hak prerogatif Presiden, begitu kan? Ya, Pak Jokowi selalu mendengar kok suara rakyat. Saya beberapa kali ya Mbak Caca ya mengkritik dari 5 tahun yang lalu DPR termasuk Pak Presiden 5 tahun pokoknya saya mengkritik sampai detik ini gitu. Misalkan terkait JHT, saya kritik menterinya ya, termasuk Pak Jokowi, akhirnya kan dikembalikan. Lalu PLT akan diangkat dari TNI Polri, waktu itu saya kencang. Akhirnya Pak Jokowi tidak mengangkat itu gitu. Jadi banyaklah yang saya lihat ya kritikan-kritikan publik, kritikan akademisi, pengamat, rakyat itu yang didengar. Bahkan Pak Jokowi saya dengar dari salah seorang menterinya memantau media sosial dan punya mesin untuk melihat narasi-narasi yang dimunculkan oleh publik. Dan Pak Jokowi tahu persis itu, ada tone negatif, ada tone positif. Jadi ya pertimbangan atau masukan dari publik, kritikan publik itu pasti akan menjadi pertimbangan bagi Pak Jokowi. Oke, berarti Pak Jazilul mulai dibisikkan untuk menteri-menterinya buatlah kebijakan yang populis, jangan terlalu elitis. Berarti disukai oleh rakyat, ini yang paling penting, begitu kan? Tentulah, tentu, dan ini momen kira-kira karena pasti saya yakin ya Pak Presiden akan melakukan 1 kali reshuffle. Inilah kesempatan untuk para menteri jangan terganggu dengan isu reshuffle,
Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang cepat-cepatnya. Sehingga tidak perlu reshuffle kalau semuanya sudah stabil. Baik, terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Mas Rifki, terima kasih juga Mas Ujang bahwa tidak perlu reshuffle kalau misalnya memang kinerjanya pada baik semua. Kita tunggulah bagi menteri-menteri yang sudah panen kritikan, perbaiki kinerjanya, buat kebijakan yang disukai oleh rakyat, yang populis lebih baik. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.